Nah, kita kan dari tadi bahas teologi nih, kayaknya masih ada satu nih. Satu yang mungkin gue juga pengen tahu banget soal tentang Kristen progresif. Yang beberapa waktu lalu sempat kita, ya masyarakat lah membahas soal itu. Gue juga sebenarnya belum begitu paham tentang Kristen progresif ini kan berarti Kristen yang berprogres ya. Walaupun bukan cuma progresif, ada di musik ada nih, ada di lagu juga ya kan, punk rock gitu kan, rock progresif gitu kan, berarti dia suatu hal yang punya hal yang lebih dinamis lah, yang lebih berwarna lah seperti itu. Nah, gue pengen tahu nih tanggapan dari lu dari sudut pandang seorang teologi tentang Kristen progresif ini. Mungkin lu boleh rinciin deh, bebas. Biar teman-teman skena GP ini pada tahu. Oke. Gimana? Jadi boleh ya langsung jelasin ya? Boleh langsung jelasin aja biar anak-anak Jadi tahu. mungkin Kristen progresif dulu tuh yang sempat viral tahun 2024 awal ya? Bener ya 2024 awal ya? Kurang lebih ya? Kurang lebih tuh. Betul. Itu kan karena ada yang bilang orang Kristen gak wajib ke gereja lah. Oke, benar. Yang penting soal hati, soal iman, soal betul, apapun itulah. Dan itu yang menjadi sering keberatan. Jadi dari orang-orang yang non progresif, kita sebut non progresif. Iya, orang-orang Kristen pada umumnya lah. Orang-orang Kristen betul. mainstream. Ya. Nah, padahal sebenarnya Kristen progresif itu jauh lebih luas daripada itu sebenarnya. Sudut pandangnya. Iya, kalau kita mau telusuri lebih jauh, sebenarnya itu jauh lebih luas dan memang ada hal yang dapat diterima, ada hal juga yang mungkin tidak bisa diterima di masyarakat. Contohnya seperti apa? Jadi Kristen progresif itu yang dibilang tadi, Kristen yang bergerak, yang maju, dan dalam hal ini bergerak maju terbuka dengan realita yang ada. Betul. Dan realita yang ada sekarang adalah banyak ketidakadilan sosial, realita ada banyak orang yang dikucilkan, dan kalau di dunia bagian barat, karena ini lahirnya di barat, Kristen model begini, yang menjadi pergumulan sana juga soal LGBT, gitu kan? LGBTQ. Nah, jadi ini muncul karena ada banyak polemik dalam masyarakat sebenarnya, dan Kristen ini hadir sebagai suatu bentuk respon terhadap realita yang ada. Iya. Jadi mereka merasa bahwa gereja selama ini terlalu berfokus pada doktrin, pada ajaran, pada liturgi, pada mana yang benar, mana yang salah, pada mana yang boleh, mana yang nggak boleh. Betul. Jadi mereka mau merubah cara pandang mereka bahwa hal yang utama sebagai seorang Kristen itu adalah kasih, begitu. Jadi kasih ini harus dinyatakan melalui tindakan juga. Melalui tindakan yang aktual. Membela orang-orang yang didiskriminasi, membela orang-orang yang kecil, membela orang-orang yang mungkin tidak terpandang. Kalau dalam dunia barat membela orang-orang LGBT. Dan itulah Kristen progresif. Jadi mereka berangkat dari keprihatinan, dari kesadaran bahwa ada pihak-pihak yang kecil dalam masyarakat ini dan kekristenan dituntut untuk hadir dalam realita tersebut. Dan role modelnya adalah tentu Yesus. Tetap. Role model ada Yesus sebagai orang yang peduli pada orang kecil, Yesus yang mau merangkul orang-orang lemah, Yesus yang mau peduli kepada orang yang berzina, pada orang yang berdosa, role model mereka Yesus. Betul. Jadi Kristen progresif ini kalau kita mau lihat sekarang, termasuk saya sebagai seorang Kristen mainstream, ya kan? Karena saya orang GPIB. Iya, GPIB, kebetulan orang GPIB. Ini kan orang GPIB ya. Kristen mainstream. Jadi Kristen progresif ini suatu bentuk kritik terhadap kita sebenarnya. Saya melihat sebagai suatu bentuk kritik. Karena sebagai gereja kita seringkali hanya berfokus pada doktrin, pada liturgi-liturgi, semuanya terkesan kaku. Dan Kristen progresif ini hadir sebagai teguran kepada kita, mari kita mencoba melihat keluar. Mari kita melihat bahwa ada banyak ketidakadilan dalam masyarakat kita. Ada banyak orang-orang yang masih dikucilkan. Dan disitulah gereja seharusnya hadir terbuka bagi mereka. Bagi orang-orang yang berdosa ini. Mungkin kita anggap berdosa. Bagi orang-orang yang mungkin kita anggap sebagai orang yang tidak layaklah secara agama. Jadi itu mungkin teguran buat kita. Itu hal baik yang bisa kita terima dari Kristen progresif. Tapi hal positifnya. Tapi ada juga hal-hal tertentu yang tidak bisa kita terima. Contohnya otoritas Yesus yang kurang begitu dipandang sebagai Tuhan dalam Kristen progresif. Mereka tidak terlalu menekankan ketuhanan Yesus. Mereka hanya menekankan sisi kemanusiaan Yesus dan melupakan ketuhanannya. Kemudian wibawa Alkitab juga dalam Kristen progresif
berbeda dengan wibawa Alkitab di gereja kita ini. Kalau di GPIB kan Alkitab sangat berwibawa kan. Makanya kalau masuk diangkat-angkat. Mungkin bukan cuma di GPIB lah, ya, di gereja lain. Protestan pada umumnya lah. Gereja pada umumnya lah. Alkitab berwibawa dan di GPIB sangat nampak Alkitab diangkat setiap maju ke depan. Tapi buat Kristen progresif, Alkitab tidak seberwibawa itu buat mereka sebenarnya. Jadi mungkin itu hal-hal yang tidak bisa diterima lah. Jadi ini ya sebagai suatu bentuk pelajaran aja. Ada hal positif, ada hal negatif. Mari kita mendengarkan yang positif ini dan kita melihat juga yang negatif, yang mana yang harus kita terima, mana yang harus kita buang, begitu mungkin. Oke. Berarti semua ini bisa gue simpulin sedikit ya. Berarti ini tergantung cara pandang kita melihat dari sudut pandang mana nih. Hal positifnya ataupun negatifnya nih. Jadi tidak serta-merta bahwa Kristen progresif ini adalah suatu pergerakan yang salah mungkin ya. Tidak semuanya berarti kan. Tidak semuanya itu adalah hal-hal yang salah yang wah ini udah jelek banget lah, nih kayaknya nggak bagus nih. Tapi mungkin balik lagi ke yang tadi kita sebelumnya kita bahas soal perkembangan atau tanggapan mengenai nanti pada saat kedepannya soal teologi itu kan, 4.0 yang tadi kita bahas kan. Jadi mungkin ada kaitannya ke situ kali ya. Bisa untuk jadi, masa depan kedepannya nanti bahwa ya hal-hal seperti ini pasti akan tumbuh gitu. Pasti akan tumbuh, pasti akan ada dan tidak menutup kemungkinan bahwa ya kita bagaimana untuk menyikapi hal-hal seperti ini. Contohnya ya seperti Kristen progresif itu. Iya, tapi inilah pokok intinya gereja harus terus terbuka, tetapi juga harus ingat identitas utama dari gereja. Betul. Itu yang tidak boleh kita ubah. Identitas utamanya kita beriman kepada Yesus Kristus, kepala gereja, kepada Allah Tritunggal. Itu hal yang paling mendasar dalam iman kita. Betul. Tapi untuk hal lain, mari kita mencoba beradaptasi, melihat realita yang ada. Dan Kristen juga harus hadir sebagai jawaban. Betul. Mungkin sedikit mirip-mirip ini ya. Ya gue pernah tahu lah. Kita pernah tahu lah mungkin teman-teman skena GP kayak apologite ya. Dia kan dia tidak membawa nama gereja, tapi dia lebih membawa ke ya itu Tritunggal, keimanan dan sebagainya. Memang umum sekali ya. Gitu. Sangat umum. Pedomannya ke sana. Jadi bukan serta-merta kita sebagai GPIB memang harus di GPIB enggak juga ya. Yang penting dia punya satu pedoman Tritunggal, keimanan, kasih dan ya benar-benar Alkitabiah. Gitu ya. Intinya gitu ya. Kita bisa menerima tantangan teman-teman GP. Ya tantangannya ke depannya pasti makin kacau ya. Makin kacau. Tapi ya tergantung kita lah kita bisa menyikapi itu atau enggak. Kayaknya makin pusing juga ya bahas teologi ya. Kayak kita agak stretching dikit. Gue pengen tahu cerita lu tentang kehidupan Jogja sih ya. Ini kayaknya kita agak-agak stretching dikit lah ya. Tantangan juga dong. Ini tantangan juga dong. Tantangan juga Mas. Tapi ini agak-agak santai sih. Agak-agak santai bahwa ya walaupun ini tantangan lu juga ya. Antara lu ngambil sekolah teologi di Jogja sama kehidupan Jogja yang gue tuh tahu banget. Karena gue kuliah ya hampir 4 tahun dan gue sempat kerja di sana juga. Wah itu gokil sih tantangan di sana. Nah, yang gue pengen tanya juga nih sebenarnya awalnya ya, lu kenapa nggak ngambil teologi itu waktu ngambil kuliah ya? Kenapa harus di Jogja? Kenapa nggak harus di Malang? Di mana? Kan tadi lu bilang karena lu nggak keterima di ini ya? Bukan nggak keterima, yang di. Emang karena disupportnya di Jogja. Disupportnya di Jogja ya, UKSW ya. Di UKDW, Jogja di UKDW. Enggak yang di UKSW yang tadi. UKSW, ya akhirnya. Iya akhirnya tetap lu ngambilnya di UKDW. Ngambil di UKDW. Dan gue juga menarik, gue sempat baca-baca. Gue sempat searching kalau yang gue lihat juga dari biodata lu juga di Wikipedia. Ya, Wikipedia. Saya udah terkenal banget nih. Jadi itu gue lihat jurusan teologi di sana itu agak sedikit berbeda. Gue nggak tahu lah ya. Karena yang gue tahu teologi ya nanti setelah lulus STH. Sedangkan lu kan SFil, sarjana filsafat. Nah, yang gue tahu nih, gue akhirnya cari tahu bahwa di Universitas Kristen Duta Wacana Yogyakarta ini dia fakultas teologinya ini masuknya ke penjurusannya di jurusan filsafat keilahian. Nah, ini berat nih. Kenapa filsafat keilahian? Kenapa di kampus lain nggak kayak gitu? Gue penasaran juga nih sebenarnya. Filsafat keilahian kayak Tuhan tuh ada filsafat juga ilahi ya. Gue pengen tahu nih kenapa lu akhirnya ngambil di UKDW? Kenapa enggak teologi yang lain dan apa pembedanya? Gue pengen tahu nih. Sebelum gue pengen tanya lu menjurus ke arah Jogja ya. Ini dulu nih, gue masih penasaran. Karena orang yang gelarnya SFil lebih gampang cari kerja daripada STH. STH soalnya kayaknya mindsetnya kayak ini ya. Teologi data banget nih. Enggak sih, jadi sebenarnya
gelar STH udah jarang kepake sih sekarang. Maksudnya udah nggak banyak ya? Bukan jarang kepake, banyak kampus udah mulai menghilangkan. Bukan menghilangkan, beralih dari gelar STH itu karena STH itu diberikan kalau kampusnya ada di bawah Kemenak biasanya. Oh, Kementerian Agama. Oke. Karena ini ada di bawah Kementerian Pendidikan, Mendikbud. Jadi diganti gelar ini. Iya, muatannya kan teologis, muatannya akademis maksudnya. Akademis. Oke. Makanya filsafat keilahian. Tapi secara konsep pembelajarannya lah ya. Itu ada yang berbeda nggak sih? Mungkin ya lu pasti tahu lah ya, banyak ada teman-teman yang di teologi lain gitu. Apa sih yang membedakan antara filsafat keilahian dengan teologi yang biasa? Apa itu cuma sekedar nama aja? Kurang lebih sama. Tapi aku sempat juga ngobrol sama anak kampus lain. Ada salah satu kampus teologi di Malang. Cukup terkenal juga kampus ini, bagus juga. Iya. Ada satu hal mendasar yang berbeda sebenarnya. Dia pakainya teologi doang yang di Malang ini? Yang di Malang dia kalau nggak salah STH kalau nggak salah, organisasi teol ya, lupa. Satu hal yang mendasar yang berbeda. Apa tuh yang berbeda? Ini sama teman-teman siapa tuh jadi menarik nih filsafat keilahian. Di filsafat keilahian di tempatku, setelah aku berdialog kan, ngobrol-ngobrol, ternyata ada satu hal mendasar yang berbeda. Kalau di tempatku, kami diajarkan banyak hal, dan kami tidak dipaksa untuk mempercayai satu hal gitu. Jadi kita masih salah paham ya, kita pelan-pelan. Takut-takut anak AGP, anak-anak GP ini skena GP agak kita diajarkan banyak hal nih, semua teologi. Semua tentang teologi. Teologi itu universal sangat kan ya? luas, bukan maksudnya teologi Kristen tapi sangat teologi Kristen khususnya. Tapi sangat luas banget kan, termasuk Kristen progresif itu kan. Progresif juga. Itu juga sangat bagian dari keluasan teologi. Iya. Jadi kita diajarkan begitu banyak hal tanpa dipaksa mana hal yang harus kita imani. Oke, iya. Jadi teologi itu tidak terlalu diarahkan. Tidak terlalu diarahkan. Gitu. Nah, kalau di Malang sempat aku teologi biasa ini. Dia diajarkan untuk mempercayai satu hal. Oke, lebih idealis lah ya. Lebih idealis. Jadi satu hal ini udah mereka percaya dan mereka diajarkan untuk terus mempercayai ini dengan berbagai macam hal. Ibaratnya kayak contoh gini lah, lu percaya sama ini nih. Ya udah ini aja, gak usah tahu kopi. Ya, air minum aja gitu. Contohnya gitu lah ya, contoh sederhananya. Oke, jadi sedikit lebih ini ya, luas lah ya. Wah, sangat luas. Filsafat keilahian. Cuman ya udah teman-teman, ntar kalau mau tahu luasnya kuliah aja di situ. Jadi promosi ya. Itu luas banget. Ya intinya ada pembedanya di situ ya. Pembeda di situ. Cara globalnya ya. Oke, ini makin berat. Jadi kita balik lagi. Kita ke inilah kehidupan di Jogja yang gua udah ngalamin. Gua pertama kali ke Jogja tuh culture shock banget karena gua udah lahir di sini, Jakarta, Bogor gitu, besar, dan sisi bahasa orang-orangnya di Jakarta orang-orangnya cuek banget ya, bodo amat gitu, orang-orang Jabodetabek lah rata-rata gitu. Di sana tuh, waduh, ini kayaknya orang-orang Jogja tuh sopan ya, santun apa segala macam. Pokoknya kita dikit-dikit gak kenal aja negor gitu. Monggo mas apa segala macam. Kita kan nggak biasa dengan culture gitu. Mungkin lu yang dari Malang agak sedikit mirip, tapi lu dapetin culture shock itu nggak sih? Kayak dari kalau segi bahasa enggak lah ya. Dari segi budaya mungkin agak mirip atau gimana tuh? Mirip aja sih di Malang sebenarnya. Ya kurang lebih mirip lah. Nggak kaget lah ya? Sama-sama di Jawa, terus sama-sama juga kota dengan banyak pendatang kan. Di Malang kan juga ada banyak mahasiswa, banyak perantau. Sama kayak di Jogja, juga banyak mahasiswa, banyak perantau. Jadi kurang lebih sama. Sama lah, kurang mirip-mirip lah ya. Mirip-mirip. Nah, apalagi lu kan ngambil jurusan teologi dan ini adalah yang jurusan yang nggak begitu umum lah ya. Dan itu ambilnya di Jogja, men. Ya, ini kehidupan Jogja adalah kehidupan bisa dibilang rock and roll yang dimana di situ adalah kota pelajar, banyak banget mahasiswa, banyak banget jurusan, segala macam jurusan tuh ada dari setiap kampus. Gue pernah riset di Jogja itu ada sekitar kampus ya. Itu di zaman gue waduh ketahuan banget ya tuanya. Di tahun-tahun 2010, 2009 tuh gue pernah cari tahu di sana sekitar hampir 200 kampus, bayangin. Dari sekolah tinggi, institut, university, itu sekitar hampir 200 kampus. Itu banyak banget tuh. Dan ya bayanginnya itu satu kota tuh isinya mahasiswa semua. Dengan culture, dengan budaya yang berbeda-beda dari Sabang sampai Merauke itu ada di situ. Bahkan dari luar negeri juga ada, mahasiswa luar negeri banyak banget kuliah di Jogja. Nah, menurut lu ngambil jurusan yang nggak umum di sana,
Apa lu biasa aja dengan idealisme lu sebagai gue orang teologi nih. Lu pasti kan mungkin ada perbedaan bergaulnya atau gimana gitu. Gue jujur aja gue nggak pernah punya teman orang teologi selama di Jogja. Nggak pernah orang jurusan teologi. Jadi ya gue bergaul dengan orang-orang umum. Kan teologi lebih ke keimanan ya. Ini kayak waduh Kristen banget nih. Nah lu beda atau sama nggak sih di Jogja tuh gimana sih? Lu nongkrong sama gimana atau pergaulan lu lah seperti apa tuh di Jogja? Boleh minum dulu nih? Boleh kayaknya agak grogi kayaknya. Kayaknya soalnya ngomongin Jogja nih agak grogi nih. Kehidupannya soalnya. Iya. Waduh, tahu-tahu lagi Hotel 23 nih. Hotel 23. Ada tuh di Gejayan tuh Hotel 23. Hotel 23, gue kayak pernah tahu ya. Iya. Istana boneka. Iya, di Istana boneka. Oke, jadi di Jogja. Gimana? Kalau masuk teologi di kampusku 4 semester tuh di asrama. 4 semester 2 tahun berarti di asrama. Di asrama. Okay. Jadi karena dulu waktu Covid cuma dapat asrama berapa tuh ya? Bentar aja kok pokoknya. Tapi ya disitulah kehidupan kita akhirnya di asrama itu. Bergaulnya cuma di asrama-asrama doang. Kenalnya juga cuma sama angkringan dekat asrama. Berangkat paling cuma ke kampus atau kemana, balik lagi ke asrama. Karena Covid kan, seminggu keluar cuma 2 kali dulu zamanku. Ya ini adalah asrama yang ya udah lu bakal di situ ada jam-jamnya lah ya. Ya mungkin kehidupan asrama itu sih yang membangun pertemanan juga ya. Akhirnya setelah keluar dari asrama, ngontrak nih. Nah, ngontraknya juga sama anak-anak asrama akhirnya. Oh ya pasti karena circle-nya gitu aja. Ya. Keluar asrama barulah terasa itu kehidupan Jogja. Tapi lu ya oke lah lu bisa akhirnya walaupun teman-teman satu asrama kan balik-balik lagi orang-orangnya itu aja nih di jurusan yang sama. Nah di saat lu bergaul dengan orang-orang yang lain lah gitu. Mungkin di kampus yang sama tapi dengan jurusan beda. Entah jurusan hukum kan banyak nih. Fakultas hukum, fakultas ekonomi dan lain sebagainya. Itu cara bergaulnya sama gak sih? Apa tiba-tiba lu, kan kita kaget ya teman-teman GP nih ya. Siapa tahu karena jurusan teologi nongkrong bawa kitab gitu yang tahu ya. Nongkrong bawa kitab gitu kan. Yang lain kan pada bawa gadget apa bawa apa gitu. Itu gimana tuh? Kira-kira apakah kayak gitu kan gua nggak tahu ya. Iya. Enggak juga, Li. Kalau nongkrong kan ya kayak anak-anak muda biasa. Biasa tetap ya, nongkrong, ngopi-ngopi, mas biasa. Gitu ya. Yang datang ke kampus, kadang pakai sendal. Sama lah ya. Sama lah. Pulang juga kadang malam. Terus sama juga kayak misalnya, gue malas nih ada kelas, gue cabut nih gitu. Sama juga. Agak berbeda lah ya, waduh. Sama juga itu. Jadi gue mikirnya kan teologi, masuk kampus nih, masuk kelas. Waduh, gue kalau nggak masuk dosa nih. Kan siapa tahu kan beda kan. Iya kan, gitu kan waduh dosa nih. Waduh. Enggak. Ya, jadi enggak ya. Ya sama aja, bolos titip absen masih ada zaman titip absen. Masih juga titip absen. Sampai gua ajarin tanda tangan ke teman. Gini caranya nih, gini. Itu kan berproses ya namanya. Kuliah, dia belajar berproses dan at the endingnya tuh nanti ya kita lihat nanti kan. Dia akan jadi pendeta atau dia gue nggak mau jadi pendeta deh, gue jadi jadi orang umum biasa kan nggak jadi masalah kan. Gitu. Yang penting kan kalau urusan itu kan masih nanti, yang penting sekarang masih muda. Ya, nah, itu yang penting kan. Masih muda. Yang penting sekarang masih muda, besok mah besok. Oke. Nah, ini kalau pada saat lo di kampus nih, biasanya ada juga ya renungan malam apa. Kalau di asrama lah, ada ya gitu-gitu. Di asrama sih. Kayak renungan pagi, saat teduh gitu. Itu rutin. Pagi ada, tiap pagi tuh ada. Kita kan ngomongin teologi ya. Tiap pagi tuh ada semua. Saat teduh apa segala macam itu ada ya? Ada, tapi 5-6 orang yang datang. Dan sama aja berarti ada yang cabut-cabutan juga ya? Enggak, soalnya terlalu pagi sih lebih tepatnya. Jam 5? Jam 5. Ya, buat mahasiswa tuh jam 5. Kalau gue sih dulu waktu gue kuliah jam 5 tuh... Baru tidur? Belum sadar. Maksudnya belum sadar itu saking kemalaman lah. Iya. Lebih ke situ. Itu pagi banget sih ya. Jadi, itu terlalu pagi sih emang. Pagi. Cuman tapi tetap ada lah ya, nggak mungkin kosong kan? Ya, nggak mungkin kosong. Atau mungkin lu pada saat teduh berdoa, lu ketiduran, itu ada juga. Nggak mungkin kosong karena pasti kan ada yang tugas. Oh iya, pasti. Jadi yang minimal 2 orang lah. Satu yang firman, satu yang main musik. Iya. Itu udah pasti lah. Nah, udah pasti 2 orang lah. Walaupun nggak ada jemaatnya. Iya. Ngapain bisa teduh kalau nggak ada orangnya? Ada. Nah itu nih, itu kan ada hal unik gak sih kayak lu pernah nemuin hal unik nih pada saat lu gitu entah jadi pas lagi renungan mungkin ceritain temen lu deh atau apa gitu pernah ada gak sih hal unik yang di asrama waktu itu gue pengen tahu sih soal kehidupan asrama karena gue belum pernah nih hidup di asrama langsung ngekos ngontrak gue sih kehidupan asrama banyak yang banget lucu-lucunya mungkin menurut lu nih yang paling wah gue nggak lupa nih dengan kejadian lucu ini gitu ada nggak waktu di asrama aja waktu di asrama atau mungkin di nongkrong lalu teman-teman teologi satu jurusan. Dulu aku pernah dipanggil
Dipanggil sama ibu asrama. Ibu asrama, oke. Itu gara-gara apa tuh? Gara-gara nggak pernah doa pagi. Nah, itu nggak pernah doa pagi. Nggak pernah doa pagi. Dipanggil sama ibu asrama, ditanya, kamu kenapa nggak doa pagi? Aku bilang lah, ya saya masih ngantuk Bu, daripada saya nanti doa di sana bareng-bareng gak fokus. Mendingan saya cari waktu doa saya sendiri, biar saya fokus berdoanya. Sendiri. Iya. Alasannya gitu. Tidur kan. Baru diceramahin tuh. Oke Yan, jadi kamu tahu Yesus kan? Ya tahu Bu, saya. Tahu Bu, masa saya lahir kok. Kan saya di sini kuliah teologi juga Bu, bukan mungkin nggak tahu Yesus saya. Iya. Terus apa yang bisa kamu pelajari dari Yesus? Iya. Aku pikir, wah udah ketebak nih mau ngarahin. Arahnya kemana? Arahnya kemana nih? Iya. Berdoa pasti kan arahnya, karena bahasa doa kan. Iya, bahasa doa. Bilang, yang bisa saya pelajarin Bu, Yesus tuh dia orangnya peduli kepada orang miskin, merangkul orang-orang yang lemah, betul. merangkul orang-orang yang berdosa, yang berzina. Yesus yang membebaskan. Pokoknya menghindari jawaban itu. Iya. Oh, itu aja ya. Ada satu hal lagi yang mungkin kamu lupa karena gitu. Oke, Pak. Terus akhirnya dibilang apa? Apa itu Bu ya? Lagi itu. Berdoa gitu. Oh iya Bu, bener. Berdoa. Ya udahlah kalau gitu Yan. Ya ibu juga nggak bisa maksa, itu juga kesadaranmu sendiri. Percuma juga kalau kamu datang karena terpaksa. Jadi itu balik lagi kesadaranmu lah. Bilang, ya Bu, baik Bu, terima kasih ya Bu untuk kepeduliannya, bla bla bla. Pergi, besoknya nggak datang lagi karena kan daripada terpaksa kan. Ya gitulah. Ya itu. Jadi nggak dipanggil lagi dipanggil lagi. Ya udah yang penting aman lah ya. Tapi nggak mungkin kan seumur hidup lu selama 4 semester ini nggak pernah doa pagi, pernah karena kan tugas. Karena tugas. Mimpin renungan. Kalau nggak tugas berarti nggak berangkat ya. Karena kan setiap orang kan pasti kebagian mimpin renungan kan. Betul. Dan itulah teman-teman sekian AGP, vikaris juga manusia. Jadi pendeta juga manusia. Jadi adalah hal-hal yang ya wajar lah, manusiawi lah ya, apalagi dalam berproses di kuliah. Ya namanya juga masa-masa muda. Betul, tapi betul. sekarang udah nggak pernah ya? Sekarang ya. Oke. Nah, ini gue ada nemuin salah satu foto dari ini sih, gue pengen tahu deh. Ini dari mana nih? Gue pengen kasih tahu foto, jadi pengen ketawa dulu aja. Gue pengen tahu, nanti ditampilin sama tim kita. Fotonya langsung slide gede ya kan, langsung semua ditampilin. Gue pengen tahu, ini karena kan gue nggak pernah tahu waktu lu di Jogja kuliah pada umumnya, kan lu bilang umum ya, bener. Gue juga pernah umum waktu di Jogja ya, slangnya nah style. Ada style yang gue unik banget, gue cek di sosial media. Ini gue pengen tahu nih. Gue hampir kaget sih, kayak gue pikir ibu-ibu pasar. Nanti ditampilin ya, tapi kelihatan sih. Gue pengen tahu fotonya. Ini fotonya nih. Ini lu ada ide dari mana foto kayak gini? Coba dijelasin. Jadi ini di asrama nih. Ini lagi di asrama. Kebetulan di asrama itu ada pembinaan. Oke, ini musik nih, musik. Pembinaan. Gue sempet kaget sih foto. Kan udah pada umum kan pembinaan keyboard, piano. Lu cari out of the box nih ya. Mainlah gamelan. Oke. Habis itu di akhir asrama ada resital. Oke. Jadi waktu resital itu difotoin. Iya. Jadi ini penampilan terakhir nih. Ini penampilan terakhir di asrama nih. Iya. Gue terangin deh. Itu dia. Jadi ini di asrama waktu penampilan terakhir masih gondrong dulu. Iya, ini gondrong banget, men. Gue udah ngeliat ini unik nih, kayaknya gue pengen tanya nih. Enggak, kalau kita ngelihat ya teman-teman ya. Ini kayak ibu-ibu, makanya gue pikir kok jadi ibu-ibu gitu. Nah, tapi ada lagi yang lebih keren nih. Nah, ini dia nih. Ini yang gue bingung, kenapa harus di tengah-tengah? Ini kepalanya pas banget di tengah. Ini di mana sih? Ini di Ambon, di pintu kota. Ini kan ikonnya kota Ambon nih. Oh, lagi di Ambon. Ikonnya Ambon. Oh, ini lagi di Ambon. Zaman kuliah. Lagi zaman kuliah lagi Nah, itu semester berapa tadi? Ini semester 3 apa ya ini? Ya lagi gondrong-gondrongnya lah ya. Lagi gondrong-gondrongnya. Pokoknya berhenti gondrong itu semester 4. Berarti yang ini sama nih semester ini semester 4 akhir. Oh, waktu nggak berapa lama kemudian potong rambut karena mau masuk gereja. Mau pelayanan. Karena masuk gereja. Pelayanan bebas dong kan? Tuhan Yesus rambutnya panjang. Ya, tapi kan gak enak. Harusnya kan aman dong. Iya kan? Enggak, untuk efisiensi juga sih. Kalau pelayanan kan kadang butuh hal mendadak kan. Oh iya. Tengah malam misal nih, ada orang meninggal atau apa, ditelepon kalau orang punya gondrong kan harus lu ke salon dulu ya kan, keribat dulu. lagi. Kalau pendek kan enak tinggal sisir. Udah. Gini. Itu kayaknya ribet. Itu cuman ini aja intermezzo. Gue cuman penasaran aja kenapa stylenya begitu gitu. Ya sama sih, gue pernah gondrong juga gitu. Cuman yang gue kaget, lu sekarang rapi jadi kelihatan kok
kok kayak ibu-ibu gitu. Ya karena kan semua orang emang pernah muda, tapi nggak semua pernah gondrong. Nah, itu dia kan. Ini teman-teman GP pasti pernah ya. Ada lah yang pernah gondrong juga. Ya, semua orang pernah muda, tapi nggak semua pernah gondrong kan. Iya. Jadi selagi masih muda gondrong lah. Gondrong dulu lah ya. Kenapa GPIB ya kan? Apa yang lu bikin? Mungkin karena lu dari lahir kali ya. Lu dari lahir ya? Apa orang tua? Dari lahir di GPIB. Orang tua sebelumnya? Papa sebelumnya HKBP. Mama tuh pindah-pindah, sempet di GPM, di Gemit, habis itu waktu masuk ke Malang, GPIB. GPIB, oke. Jadi apa sih yang lu bikin akhirnya kan, ya kita juga bisa berpindah juga atau gimana gitu kan. Apa yang bikin lu jatuh hati dan akhirnya lu pilih GPIB untuk, gue jadi pendeta di GPIB aja nih gitu. Apa ya memang karena, ya udahlah gue karena dari kecil atau memang punya hal lain lah yang menurut lu menarik nih GPIB nih, gue jadi pendeta di GPIB aja deh. Gimana? GPIB sih menarik sih emang, maksudnya dari kecil kan aku di GPIB. Ya dari kecil. Dibesarkan dengan cara GPIB, cara berimanku seperti yang diajarkan GPIB kan, karena kan ada pemahaman iman GPIB kan, dan itu yang diajarkan ke aku sejak kecil, dan kayaknya berpelayanan di GPIB bukan sesuatu yang harus ditanyakan lagi. Ya emang inilah. Udah tahu lah ya, lu secara detailnya semuanya tahu. Ya GPIB inilah, dan mungkin asik juga sih di GPIB, karena pendeta GPIB kan pindah-pindah. Jadi lu bisa keliling kota ya? Ya itulah, keliling kota dan bisa dapat lebih banyak pelajaran lah di tempat-tempat yang berbeda. Tapi kenapa, kan sorry ya gue potong, soalnya anak sekarang nih kebanyakan ya, kita ngomongin soal vikarisnya ya. Nah sekarang juga kayak, aduh GPIB nih bosen nih. Banyak yang memikirkan kayak gitu ya, gue apalagi kayak pendeta, kayaknya gue lebih ke pendeta GPIB yang terkenal di TV siapa? Kayaknya belum ada deh. Iya kan? TV. Karena kan TV. Iya kan kayaknya belum ada kan di TV ya. Udah nggak zaman TV soalnya. YouTube yang kira-kira kebanyakan orang pendeta yang terkenal yang duitnya banyak kan bukan dari GPIB kan. Dari karismatik lah gitu, banyak lah gereja-gereja gitu. Kenapa lu sebagai anak muda nggak kayak kepikiran aja, walaupun banyak loh orang-orang dari GPIB tiba-tiba, wah gue karismatik nih yang lain nih. Sama-sama aja sih sebenarnya gereja, tapi wah kayaknya bisa lebih explore, wah khotbahnya lebih menggebu-gebu kan, beda nih, lebih kayak santai gitu segala macem. Tapi lu anak muda, tapi ya gue tetap di GPIB nih. Lu kenapa tuh? Ya karena cocok aja dengan cara. Feel-nya memang udah dari kecil kan? Iya gitu di GPIB. Jadi ya setiap orang kan punya cara berimannya sendiri masing-masing. Ya dan inilah cara aku beriman di jadi, GPIB. Ya udah kebiasaan. Yang udah kebiasaan aja di GPIB. Udah dibangun sejak kecil dan terbiasa dan nyaman dengan pola seperti ini. Begitu. Nah, lu kan udah milih GPIB nih. Nah, gue pengen tahu juga saat lu berproses. Ini kan lu di gereja di GPIB Kartika Sejahtera nih vikaris tahun pertama lah ya. Tahun pertama. Gue pengen tahu nih proses dari lu lulus kuliah, akhirnya lu memilih GPIB sehingga lu menjadi vikaris. Ini teman-teman siapa tahu pengen tahu juga pastinya. Lu kenapa akhirnya ya sampai lu ditempatkan di GPIB Kartika Sejahtera Bogor ini gitu. Coba lu jelasin. Jadi kira-kira sebelum lulus itu udah bergumul tuh sebenarnya. Oke, ya. Yakin gak nih jadi pendeta? Sebelum ya? lulus, masih skripsi. Masih skripsi, oke. Itu padahal masih skripsi tuh, harusnya kan fokus skripsi. Orang malah fokus hal yang lain kan. Iya. Emang itu kan kecenderungan cowok. Memikirkan hal-hal yang belum tentu terjadi. Betul. Udah takut ya. Udah takut duluan. Gimana ya? Padahal mah belum kejadian. Ya jadi akhirnya memutuskan, udahlah, saya mau daftar vikaris. Padahal skripsi belum kelar. Ini skripsi masih bab 1, tapi karena baru banget dong. Bab 2. Bab 2 kan proposal. Karena udah baru bab 2, tapi karena tekadnya udah lebih gede daripada tekad bikin skripsi, sampai aku chat tuh orang GPIB. Bu, tahun ini ada pembukaan vikaris nggak? GPIB lu punya kenalan orang dalam atau dari? Enggak, biro personalia. Dia biro personalianya. Ya semua orang pasti kenal lah, anak-anak mahasiswa pasti tahu lah dia. Ya. Dia kayak HRD-nya lah. Iya, HR-nya gitu. Aku tanya, Bu, tahun ini ada pembukaan nggak? Kalau ada, bulan berapa? Supaya saya bisa ngejar skripsi saya. Iya. Dia bilang, info lah. Dia bilang, wah masih belum tahu ya, nanti diinfokan lagi. Udah diinfokan lagi, nggak ada info-info, ya udahlah akhirnya fokus skripsi. Selesai skripsi. Habis sidang, itu baru sidang ditelepon, sidangnya siang, sorenya ditelepon, di chat. Kok dia tahu lu sidang juga? Sorenya langsung di chat. Iya, saya di chat. Ini ada pembukaan vikaris nih, buruan masukin lamaran, bla 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 bla. Terus aku bilang, Bu, saya baru sidang, boleh nggak hal-hal yang berkaitan dengan kelulusan saya? Jasa apa segala macam ya, nanti nyusul. Lah, ya, nyusul. Yang penting saya udah lulus sidang. Ya.
Ya udah, oke, masukin aja dulu lamaran. Udah aku masukin lamaran kan. Kirim tuh lamaran dari Jogja ke Jakarta, bikin surat lamaran, ngurus-ngurus lagi ke Malang, bikin SKCK, bikin sebarang hal lah. Minta surat. Syarat-syaratnya lah ya. Syarat-syaratnya lah, banyak tuh syaratnya tuh. Surat bebas HIV, habis itu surat keterangan bebas narkoba. Aduh, itu semua tuh detail banget ya. Gua iya. Tapi penting sih, penting benar. Itu serius tuh, Bang. Itu apalagi waktu yang lucu tuh waktu bikin surat keterangan bebas HIV. Nah, itu tuh gimana tuh? Ini menarik nih. Ini dia benerannya kan. Oke. Penting karena di Jogja bagaimana? Yo, ini kayaknya karena kuliah di Jogja. Enggak juga. Ini kan syarat dari sinode. Ya, habis itu gitu kan. Iya. Habis itu udah dipanggil dokternya masuk ke ruangan. Oke, lu di rumah sakit di Malang? Itu di puskesmas, di Jogja. Oh, di Jogja, oke. Di puskesmas kebetulan ada komunitas yang ngasih tes HIV gratis. Di puskesmas, datanglah ke sana. Diambil darah, dipanggil masuk ke ruangan, udah ada hasilnya kan. Ditanya-tanya, kamu pernah begini? Enggak dok, saya nggak pernah. Habis itu, kamu tahu nggak HIV dari mana aja nularnya? Aku bilang dari berhubungan lah, dari suntik lah, dari mana-mana. Iya benar-benar. Tapi kamu nggak pernah kan? Enggak dok, enggak. Ya memang enggak, hasilnya negatif gitu dia bilang. Iya. Ya kenapa dia ragu ya? Kenapa dokternya ragu? Aduh. Dokternya absurd. Maksudnya itu suasananya udah tegang banget. Iya. Dipanggil sama perawat, suruh masuk, pintu ditutup. Terus sama perawat masuk, pintu ditutup? Enggak, perawatnya keluar, pintu ditutup. Jadi cuma berdua sama dokternya. Kan tegang banget suasananya kan. Suasananya kayak nanya-nanya apa gitu ya. Nadanya rendah lagi kan. Jadi pernah ini gini-gini. Waduh. Wah, perasaan gak aneh-aneh, tapi kok kayak gini kan. Ternyata ya emang gak pernah, ini hasilnya negatif nih. Iya. Ya. Dia cuma buat meyakinkan gitu. Meyakinkan, ya aduh. Lega. Udah itulah, habis itu tes narkoba, udah semua sudah ada. Lengkap, kirim satu lengkap, bikin lamaran, kirim ke sinode. By email? Oke. Kirim, by fisik juga. Fisik juga, oke. Kirim juga, baru surat-surat yang ijazah, skripsi, nyusul kan, belakangan dikirim juga. Agustus dipanggil, ada surat panggilan untuk tes vikaris. Di Agustus 2024 ya? Agustus 2024. Oke. Jadi sidang bulan Juni sidang. Terus Juli akhir wisuda. Terus enggak seminggu setelah wisuda lah. Dipanggil. Ada surat panggilan. Dari GPIB. 10 hari kemudian datang ke Jakarta. Untuk tes. Langsung. Tesnya 10 hari juga di Jakarta. Tes 10 hari itu nginep di... Itu tesnya teori apa segala macam? Semuanya. Interview ada juga ya? 10 hari itu tes tulis, tes interview. Wawancara, tes psikologi, tes kesehatan mental, tes kesehatan ini MCU. Jadi semuanya dites kan. Tes semuanya udah. Lolos. Habis itu pulang. Pengumumannya setelah bulan September hampir 1 bulan lah ya. Hampir 1 bulan lah. Hampir 1 bulan gak ngapa-ngapain tuh. Iya. Pulangnya ke Jogja. Oke, balik ke Jogja. Jadi ke Jogja. Menghabiskan masa-masa akhir lah. Iya. Karena masih kos-kosan masih ada lah ya. Kos-kosan masih ada. Dan ya harapannya juga. Apalagi masih ada? Beneran terakhir. Selain kos-kosan masih ada? Kos-kosan. Sama. Motor masih ada. Teman-teman masih ada. Masih banyak lah yang di Jogja. Masih banyak lah ya. Harus diurusin lah. Kayaknya nyerempet mulu ya. Udah, itu baru dipanggil tuh. Abis itu pengumuman tanggal belasan September. Deg-degan tuh pengumuman sore. Sore-sore di chat ya. Lihat WA, pengumumannya ada surat edaran kan. Ternyata dinyatakan diterima sebagai vikaris GPIB. 2 hari kemudian harus pembinaan. Langsung tuh, di Lawang. Itu semuanya seluruh Indonesia yang ini ke Lawang semua? Ke Lawang semua. Udah di situlah. 1 bulan di situ. 1 bulan baru ke sini. Penempatan baru. Penempatan dan akhirnya dapat di sini. Di sini GPIB dan itu 2 kali ya setahu gue ya. 2 kali nanti ada proses vikaris ini. Ya nanti habis itu jemaat ya. Ya nanti habis itu balik dari sini kelar evaluasi lagi ke Lawang lagi. Ke Lawang lagi baru penempatan lagi tahun kedua. Baru di sana nanti sekalian untuk ya kalau Tuhan berkenan jadi pendeta. Pendeta di sana. Pendetanya bukan di sana tapi jemaat sana. Ditabiskan aja di sana. Ditabiskan aja karena nanti penempatan tetap bisa lagi. Jadi ini mungkin pertanyaan terakhir nih. Pertanyaan terakhir sebelum kita closing lah ya. Ini gue pengen tahu nih, sebutin mungkin boleh 1, boleh lebih. Prinsip hidup yang mungkin udah lu punya dari lu kecil atau lu mungkin dapat prinsip hidup ini baru setelah dewasa. Yang kira-kira lu bakal warisin ini nanti ke anak cucu atau mungkin jemaat atau siapapun itu yang prinsip hidup ini yang
ini kayaknya sebagai jemaat atau sebagai anak muda lah, sebagai GP nih, anak-anak skena GP, ini keren banget sih buat pedoman hidup. Ada nggak sih prinsip hidup yang lu pegang selama ini gitu? Oke, kalau dari kecil mungkin 1 atau 2 prinsip lah dari kecil yang aku pegang selalu. Ya. Karena aku dibesarkan dari keluarga Kristen. Oke. Jadi orang tua semua yang di sekitar aku Kristen lah. Iya. Prinsip yang selalu ditekankan ke aku tuh begini. Tuhan tuh selalu menyediakan. Oke. Dan segala sesuatu itu adalah berkat dari Tuhan. Betul. Jadi hargailah berkat itu. Apapun yang kita miliki sekarang, mari menghargai segala sesuatu yang kita miliki. Gitu. Apapun itu ya. Apapun itu. Hal simpel kayak nafas kehidupan. Kesehatan. Gitu. Apapun yang kita miliki sekarang lah. Mari kita menghargainya. Itu mungkin yang selalu ditanamkan sih dari aku kecil. Dari kecil sampai saat ini ya. Iya. Dan cuma satu itu aja prinsip hidupnya. Atau itu ada sih lain? mungkin. Dan dari kecil sampai sekarang mulai terasa nih ternyata ini benar juga nih. Betul. Kalau Tuhan tuh juga selalu menyediakan. Apalagi sekarang kan udah gak tinggal sama orang tua. Betul. Udah nggak sering-sering lagi dikasih duit saku kayak lu masih udah kuliah. Udah minta lagi. Iya. Minta mungkin masih dikit ya. Dikasih. dikasih bukan minta ya. Jadi nggak perlu minta dikasih kan. Tapi ya selalu adalah cara Tuhan untuk Oke. menyediakan dan itulah mungkin yang kuimani sampai sekarang selalu sih. Dicukupkan lah ya. Selalu. Gue pengen tahu, ini gue akan nampilin. Ada beberapa sosok, terserah lu mau mendeskripsikan sosok itu seperti apa. Oke, sosok pertama. Ini pasti orang yang gak jauh-jauh dari kehidupan lu. Oke, ini siapa nih? Kasih tahu dulu, ini siapa? Tahu lah pasti ini. Namanya sebutin dulu biar tahu. Ini orang Prancis, jadi ejanya agak susah. Apa namanya? Jean Paul Sartre. Jean Paul Sartre. Jean Paul Sartre. Sartre. Kenapa? Dia cukup menarik sih setiap pemikirannya. Dia seorang filsuf eksistensialis kan. Sartre, dan pemikirannya juga cukup berpengaruh dalam kehidupan kita. Khususnya kehidupan lu juga. Ya, karena nggak semua orang tahu nih. Nggak semua orang tahu. Yang juga mungkin membuatku juga bergulat dengan iman secara pribadi kan. Sip. Apalagi dia seorang ateis. Waduh, dia padahal seorang ateis nih. Dia seorang ateis. Tapi pemikirannya bisalah kita refleksikan dalam sebagai seorang juga, Kristen. Kristen teologi. Karena dia yang gue pelajarin, gue lihat juga, dia adalah keluarga Kristen juga. Dia lahir dari keluarga Kristen. Tapi semakin bertumbuh, dia akhirnya memilih untuk mungkin gak percaya Tuhan. Iya, tapi ada poin-poin di mana? Ada poin-poin yang bisa dipelajarin, salah satunya mungkin kehendak bebas manusia kan. Dia kan bicara kalau misalnya manusia bebas, ya berarti gak ada Tuhan. Kalau ada Tuhan berarti manusia gak bebas. Iya. Dan menurutku ya Tuhan tuh ada dan manusia juga punya kebebasan. Iya, itu sinkronisnya ke sana ya kaitannya. Tetap adalah poin secara teologi Kristen di situ. Iya, bisa. Oke. Next. Ini siapa nih? Aduh. Kalau sebutin dong. Mentor saya. Pendeta siapa? Pendeta Herlin Lebrina Kuno. Oke, ada sosok pendeta ini gimana nih menurut? Karena pendeta nih pesannya nih langsung. Iya, karena banyak yang bilang vikaris itu nanti kalau jadi pendeta itu terkenal mentornya dulu. Biasanya bilangnya gitu. Oke, tergantung mentornya. Ya, jadi banyak hal yang bisa aku pelajarin secara khusus dalam dunia pelayanan di gereja, organisasi gereja, bagaimana pelayanan di luar pemberitaan firman lah. Iya, di luar khotbah lah ya. Minggu. Oke. Perkunjungan, begitu banyak lah. Karena Pendeta Herin selalu tekankan ke aku, kalau soal teologi, saya yakin kamu pasti tahu. Tapi mari kita belajar pelayanan di gereja. Dan banyak hal memang yang aku pelajarin sih dari selama hampir 1 tahun ini lah ya. Hampir setengah tahun. Ya setengah tahun. Oke. Hampir setengah tahun ini banyak hal yang lu dapat dari Pendeta Herlin ini sendiri. Ya pasti, banyak banget. The next-nya. Ya, ini dia nih. Siapa? Coba sebutin. Dari mana? Siapa nih? Ini plot twist nih nggak tahu dari mana ya. Ini siapa? Siapa tuh namanya siapa? Sebutin dan dia pasti akan nonton sih, ya kan? Kalau Kak pasti nonton ya. Iya. Ini ada pengaruh apa nih dalam kehidupan lu nih? Ya, pengaruhnya namanya aku tulis di skripsi. Aduh, ini biasanya di daftar-daftar ini ya di depan. Di kata pengantar. Oke. Namanya siapa? Sebutin dulu dong. Namanya Rika. Namanya Rika, oke. Rika ini siapa nih? Dia partner atau gimana gitu kan? Ya, untuk sekarang partner. Memberi support lah ya, support dalam system. kehidupan, support system, oke. Apa sih pengaruh dia, support sistemnya apa nih? Banyak membuat diri jadi belajar banyak hal lah. Belajar banyak hal, oke. Apalagi berelasi secara khusus kan, maksudnya di luar pertemanan dan lebih intim.
Ya belajar banyak soal kesabaran, Sabar, oke. soal menurunkan ego. Oke. Soalnya pokoknya banyak hal yang bisa dipelajarin lah. Besok jangan lupa langsung nikahin lama. Weh, Waduh. ada aja foto dia bang. Dari mana foto dia? Lu mesti kasih tahu teman-teman skena GP ini siapa? Ini kan bokap gue nih. Wah, Papa. bokap. Apa sih yang lu dapet yang gue tahu kan, ya bokap lu udah sama-sama Tuhan lah. Sama bokap lu juga. Ya sama juga gue bilang bokap gue juga udah nggak ada. Dan dari dari cerita-cerita lu juga dia ya lu di saat lu lulus bokap udah nggak ada ya. Nah, apa sih yang lu bisa tahu nih dari bokap atau mungkin pesan-pesan apa yang bener-bener lu pakai banget sampai detik ini gitu? Banyak banget sih Banyak sebenarnya. banget. Boleh lu sebutin? Ya mungkin jadi laki-laki harus kuat lah. Oke, harus Itu kan pasti biasanya pesan orang tua. seorang bapak ke Seorang anaknya bapak, kan. betul. Laki-laki harus kuat, harus tangguh, pekerja keras. Ya mungkin itulah yang bisa dipegang Yang dalam pegang kehidupan sampai saat ini ya? sampai sekarang. Dan ada nggak sih kan karena bokap kan udah nggak ada itu udah ya mungkin belum lama ya? Berapa Udah tahun? setahun nih berarti. Setahun lah. Sekarang bulan April kan? Belum lama lah ya, Iya, 1 tahun dan di saat itu lu belum lulus kuliah. Ada nggak sih kayak suatu hal yang aduh kayaknya tadinya tuh gue pengen banget bokap gue tahu nih atau gue pengen banget lihat. Ya ini gue yakin sih bokap ya udah bahagia lah sama Tuhan Yesus di sana. Dan dia juga bisa ngelihat kita lah, anggap dia memang dia tahu lah, wah anak gue udah sukses nih. Apa sih yang lu pengen banget tadinya nih, misalnya tadinya gue pengen ini tapi waduh kayaknya belum kesampaian. Tadinya tuh pengen, karena sebelum meninggal berapa bulan ya? Boleh ceritain. Berapa bulan sebelum meninggal ditanyain mulu kapan lulus? Kapan lulus? Oke. Kapan lulus? Kapan jadi pendeta? Aku bilang sabarlah. Orang lulus teologi itu jarang 4 tahun, gue bilang gitu. Karena emang realitanya begitu. Realitanya 4,5 tahun, 5 tahun. Jadi kupikir buat apalah lulus cepet-cepet kan. Ngapain 4 tahun kalau bisa lebih. Oke. Jadi yang penting matang dulu nih. Iya. Oke. Jadi sebelum aku lulus ditanya tuh kapan lulus. Aku bilang nantilah. Masih belum tahu, masih proses. Nggak lama kemudian meninggal tuh. Meninggal waktu. Bokap kenapa sih bisa meninggal? Sakit atau gimana? Ada riwayat jantung sebelumnya. Oke, sakit. Jadi tiba-tiba meninggal aja. Meninggal waktu aku lagi habis pelayanan di Surabaya. Dari Surabaya aku balik ke Jogja. Di Jogja belum ada sejam atau baru sejam lah. Langsung balik lagi ke Malang. Balik lagi. Karena meninggal. Oke. Jadi ya itu shock sih pasti. Iya. Dan di satu sisi sedih. Posisi lu juga sedih banget, belum selesai lulus. Tapi di satu sisi akhirnya ada semangat yang kebakar lah. Wah ini nggak bisa nih kayak gini terus nih. Akhirnya semangat. Fokus akhirnya ngerjain skripsi sampai lulus. Akhirnya pas 4 tahun tuh. Akhirnya selesai skripsi 4 tahun. Berarti ada hal yang belum lu kesampaian nih sama bokap apa tuh? Itu dia ngelihat lu wisuda, lulus ngelihat. Apalagi dulu harapan bokap juga kan lu pasti bokap pengen banget lu jadi pendeta segala macam. Dia belum sempet lihat lu jadi belum pendeta. Sempet. Ya itu sih. Itu suatu hal yang kayak waduh ini kayak ada sedikit penyesalan. Ada sedikit gitu? Banyak. Oke, gak apa-apa. Ya, penyesalan, kesedihan Pasti. Kekecewaan kepada Tuhan. Sedikit ya sempat pasti lah di momen-momen pasti itu ada di momen ya. itu. Semua orang yang berduka. Sih, gue tuh pengen ini. Ya tadi gue pengen banget nih, tapi kenapa beda gitu? Tuhan lebih sayang lah sama bokap lah saat itu. Begitu. Bahkan sempat mikir, udahlah. Tuhan jahat, aku nggak mau lah jadi pendeta, begitu. Sempat lah ada pemikiran-pemikiran sebagai manusia. Sebagai manusia. Manusia biasa, oke. Tapi pada akhirnya nggak tahu kenapa ada semangat kecil lah dalam hati yang menggerakkan untuk, ayo jangan di sini terus. Oke. Jangan berlarut-larut dalam kesedihan ini. Iya. Jadikan ini sebagai bahan bakar untuk semangatmu, gitu. Akhirnya semangat ngerjain skripsi, lulus pas 4 tahun. Nggak lama lulus langsung vikaris di tahun yang sama. Karena itu kan biasanya jarang terjadi tuh. Biasanya masih nunggu lagi, nunggu pembukaan kan. Karena kan pembukaan tuh nggak nentu, kadang di awal tahun, kadang di tengah tahun. Dan untungnya semuanya berjalan begitu mulus lah. Iya. Gitu. Ya, proses kehidupan lah ya. Ya, proses kehidupan yang memang terkadang kita punya rencana A tapi Tuhan punya rencana B. Kita nggak bisa gak punya kekuasaan apa-apa lah untuk hal itu. Ya mungkin itu jadi tanggung jawab juga kan
saat lu jadi anak pertama, lu menggantikan posisi bokap nih, apalagi yang gue tahu sebagai orang Batak ya, itu dijunjung banget, mungkin semua suku sama lah, cuman menjunjung tinggi banget di saat anak orang Batak, anak pertama lagi, cowok lagi ya. Cowok lagi ya. Lu menggantikan posisi bokap yang memang, ya lu bakal akan, ya tanggung jawab adik lu tuh lu juga gitu. Itu ada beban gak sih saat itu? Atau mungkin, ya itu memang Enggak, waktu itu gak mikir beban apa-apa sih, mikir sedih doang. Jadi beban gak kepikir sebenarnya waktu itu, cuma mikir sedih doang. Baru belakangan baru mikirin beban. Jadi waktu hari H peristiwa itu gak mikir lah beban orang mau ngomong kamu jadi anak ini, kamu jadi pengganti bapakmu, udah lah gak mikir tuh. Mikirnya pokoknya lagi sedih waktu itu. Iya pasti. Belakangan baru kepikiran. Oke. Ya intinya ya semuanya sudah berjalan dan ya bokap sudah bahagia, sudah sembuh. Ya kan, ya itu belum waktu yang ya belum lama lah 1 tahun yang lalu. 1 tahun ya. Tapi di sini lu udah bisa buktiin bahwa ya lu bisa jadi ya seorang vikaris dan akhirnya bisa. Tapi ya mungkin kalau papa masih ada, mungkin sekarang gue masih di Jogja. Balik ya? Masih di Jogja. Ya. Mungkin belum selesai kuliahnya malah. Belum selesai. Masih santai ya. Jadi kayak sebagai ini teguran juga kali teguran bisa juga. Jadi. Biar lu lebih cepat grow-nya. Ada sisi kesedihan tapi ada hal positif lah yang bisa kita ambil di dalamnya. Buat teman-teman Skena GP, kita udah banyak banget ngulik tentang vikaris. Kita bisa ambil banyak ilmu, banyak insight baru, dan dengan sudut pandang yang baru, dan bukan hanya vikaris, pendeta, dan lain sebagainya. Mungkin dari kalangan-kalangan apapun itu, seputaran GPIB, kita akan bisa kulik sama-sama di sini. Mungkin closing statement dari saya ya. Ada beberapa, ya mungkin buat teman-teman juga, Skena GP. Closing statementnya yaitu, teman-teman, hidup di era digital itu kayak jalan di tengah lampu yang kelap-kelip. Terang, cepat, penuh dengan distraksi. Tetapi di tengah semua itu, jangan lupa, iman kita bukan cuma buat hari Minggu. Iman itu kompas, petunjuk arah, waktu kita bingung, capek, bahkan saat kita jatuh. Jadi, kalau kamu lagi ngerasa jauh, hampa atau kehilangan arah, ingat, Tuhan gak pernah offline. Dia selalu ada, bahkan saat kita lagi gak ngerasa apa-apa. Dan keep growing, keep searching, and stay rooted in Him. Karena hidup Kristen bukan tentang jadi sempurna, tapi terus mau bertumbuh meski dunia bilang sebaliknya. Oke, gua Roni. Gua Vikaris Ian. Thank you banget buat waktunya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Suatu kehormatan pertama kali. Kita akan ketemu lagi di segmen-segmen berikutnya di Skena GP. Kulik yuk. Oke.